Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Semoga kita semua tetap sehat-sehat walafiat untuk dapat menjalani kehidupan ini, sehingga pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bersama merenungkan firman yang sebentar kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami masih bisa menghirup nafas udara yang segar di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sehari-hari, kami akan membaca firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi petunjuk dan menjadi kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 6 ayat yang ketiga. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Ini adalah permohonan pemazmur. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Kenapa pemazmur bilang sembuhkanlah aku? Berarti dia memiliki sesuatu yang perlu disembuhkan, atau dengan kata lain penyakit. Saya tidak tahu penyakit apa yang dia miliki, tetapi ayat ini mengatakan, Mazmur 6 ayat 3, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, luar biasa. Kalau sampai pemazmur bilang kasihani aku Tuhan, aku merana. Sembuhkan aku, sebab tulang-tulangku gemetar. Tulangnya saja gemetar. Luar biasa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Makanya sepanjang masa kesusahan jasmania dan disiplin ilahi yang memang layak diterimanya, pemazmur tak dapat lagi menyadari. Nah, jadi sebenarnya kesusahan jasmani, disiplin ilahi itu memang wajar kita terima. Tetapi kondisi yang terjadi seperti inilah, maka ayat ini katakan pemazmur tidak dapat lagi menyadari apa yang dia tidak sadari. Yang pertama, kehadiran Allah. Dia tidak sadar bahwa Allah hadir. Dia adalah Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih. Dia ada, itu dia hadir. Kapanpun, dimanapun kita berada, kondisi apapun, dia selalu ada bersama dengan kita. Makanya Mazmur 6 ayat 5, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Nah, sehingga dengan demikian pemazmur bilang kembalilah pula Tuhan, supaya Tuhan hadir. Lepaskanlah jiwaku, pikiran, perasaan dan keinginan kita, supaya dilepaskan dari masalah yang seringkali membalut, yang seringkali membuat kita jadi tidak menentu. Selamatkan. Artinya diselamatkan itu kita sejahtera, kita bahagia, kita sehat. Aku selamatkanlah aku, kata pemazmur, oleh kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan itu setia. Sekalipun orang yang menyesal mendambakan kesembuhan tubuhnya, perhatian yang utama agar jiwanya disembuhkan dan kehadiran dan perkenan Allah itu dipulihkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita rindu supaya tubuh kita disembuhkan, tetapi penjelasan ini menjelaskan kepada kita bahwa perhatian, puji Tuhan, perhatian yang paling utama adalah jiwa itu disembuhkan. Saya tadi sudah katakan jiwa itu pikiran, perasaan, dan keinginan. Kalau ini sehat walafiat, sembuh, maka Tuhan akan hadir dan Tuhan akan berkenan memulihkan kita. Ia rindu agar Allah dekat dengan dirinya. Pemazmur rindu supaya Tuhan dekat dengan dirinya, serta dia memohon kemurahan dan kasih-Nya. Kiranya ini juga menjadi kerinduan kita. Kita rindu supaya Allah dekat dengan kita.
sehingga kemurahannya, kasihnya itu senantiasa limpah di dalam hidup kita. Hal yang kedua, sejahtera. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan mensejahterakan rohani kita. Makanya di Mazmur 6 ayat 4, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi kita kadang-kadang terkejut Tuhan. Rasanya seperti Tuhan jauh daripada kita dan kita seolah-olah bertanya, Tuhan berapa lama lagi kah masalah, penderitaan, kesulitan, kesusahan ini bisa terjadi. Nah, karena itu ia telah menderita dalam waktu yang lama. Nah, pemazmur merasa dia sudah menderita dalam waktu yang lama dan merasa amat sedih. Doanya bukanlah agar Allah menyingkirkan semua teguran darinya, tetapi agar disiplin ilahi dapat disertai kemurahan dan tidak begitu berat sehingga rohani kita atau kita mengalami namanya kematian. Nah, ini yang kita perlu berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya disiplin yang Tuhan izinkan itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan saya yakin pencobaan yang kita terima, kata di Korintus bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Kalaupun kita rasa berat, tapi Tuhan tahu kita. Tuhan berikan kita kesanggupan, kemampuan untuk menjalani. Walaupun ini berat, dan inilah yang sungguh-sungguh sangat sulit untuk kita lakukan sebagai manusia. Tapi mari kita berdoa dan kita mau berkata di dalam Yeremia 10 ayat 23-24, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Kita minta Tuhan hajar kita, tapi dengan selayaknya. Jangan dengan murka. Jangan Tuhan sampai murka. Murkanya melanda kita, tapi Tuhan menghajar kita. Dan dihajar itu berarti Bapak Ibu, mungkin orang-orang katakan seringkali mungkin sebagai anak yang dihajar itu Bapak Ibu mungkin dicambuk oleh orang tuanya. Tetapi layak, tidak melebihi. Jangan dengan murka, jangan sampai kita murka. Jangan sampai Tuhan murka lalu kita dihajar. Supaya jangan kau binasakan. Tuhan bisa membinasakan. Tetapi mari kita mau berdoa, dan hajaran Tuhan itu akan membangkitkan, membuat kita lebih baik lagi untuk hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga ketika kami menghadapi Tuhan, namanya hajaran dari Tuhan, kami akan tetap yakin bahwa itu adalah salah satu langkah untuk membuat kami lebih sejahtera ke hari-hari yang akan depan. Kami juga sadar bahwa itu berarti Tuhan ada dekat dengan kami. Tuhan hadir menyertai kami. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami melebihi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kiranya semua pendengar di mana saja berada. Hamba berdoa untuk yang sakit, Tuhan tolong Engkau jamah dan pulihkan, susah hiburkan, lemah kuatkan. Berbagai macam persoalan baik di bidang ekonomi, kesehatan, bermasalah dalam apapun Tuhan, pekerjaan, khususnya hari-hari ini banyak sekali persoalan yang timbul di antara umat manusia. Tetapi kami percaya Tuhan akan memegang tangan kami. Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang lebih baik. Ini doa kami, bangsa dan negara, pemerintah kami. Tetap kami doakan Tuhan berkati bangsa Indonesia, supaya semakin banyak orang yang percaya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus.